Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini, di channel Rahmat Hidayat Edi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang relativitas, khususnya bagian kontraksi panjang, dilatasi waktu, serta massa dan energi relativitas. Nah, untuk kontraksi panjang, ketika benda bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka benda tersebut mengalami pemendekan panjang yang biasa disebut dengan kontraksi panjang. Jadi karena ketika benda tersebut bergerak dengan cepatnya sehingga panjang dari benda tersebut ketika dia diam itu berkurang ketika dia bergerak mendekati kecepatan cahaya, sehingga karena dia berkurang akibat efek itu, makanya kita sebut dengan menggunakan istilah kontraksi panjang. Kontraksi ini mungkin kalian sering dengar di biologi, bahwa kontraksi itu di bagian kata kontraksi otot, berarti ototnya itu lagi bekerja ya. Kalau otot lagi bekerja, ototnya itu memendek. Nah, cara menentukan berapakah kontraksi panjang yang terjadi pada benda tersebut, L sama dengan L0 per gamma. Jadi karena gamma itu menggunakan 1 per akar, berarti kalau diakarkan lagi berarti L0 akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, berdasarkan ini berarti ketika bendanya bergerak mendekati kecepatan cahaya, berarti bendanya itu mengalami perubahan panjang yang arahnya ke lebih pendek. Jadi panjang ketika dia diam itu lebih besar dibandingkan ketika dia bergerak mendekati kecepatan cahaya. Itu kuncinya ya. Oke, selanjutnya dilatasi waktu. Nah, di dilatasi waktu ini, ketika benda bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka benda tersebut mengalami perubahan waktu, di mana waktu yang terukur oleh benda yang sedang bergerak itu tidak sama dengan waktu benda yang diam. Jadi, pernah terjadi pengamatan pada partikel yang terbentuk di daerah eksosfer, pokoknya bagian atmosfer di bagian atas, di mana radiasi matahari itu mulai masuk ke permukaan bumi. Nah, di situ partikel-partikel radiasi itu terbentuk. Nah, partikel radiasi yang pernah teramati itu adalah partikel muon. Muon ini bisa dibentuk di permukaan bumi. Cuma karena muon kalau kita bentuk di permukaan bumi itu kan keadaannya diam. Nah, partikel muon ini mengalami perubahan wujud atau perubahan partikel ke partikel lain dalam waktu misalnya X. Nah, partikel muon ini bisa juga diamati di di lapisan eksosfer misalnya. Di permukaan eksosfer itu kita bisa melihat muon dengan menggunakan kamera infrared ya, supaya kita bisa tahu yang mana yang partikel muon, karena dia memiliki ukuran atau karakteristik panjang gelombang yang berbeda. Nah, ketika dia bergerak di bagian eksosfer tersebut, nah ternyata muon yang bergerak itu memiliki waktu lebih lama sehingga dia berubah menjadi partikel lain. Kenapa bisa diketahui lebih lama? Karena ketika dia berubah ke partikel lain, warnanya misalnya karakteristik panjang gelombang yang dia pancarkan itu sudah berbeda kan. Nah, ketika diukur ternyata lama hidup dari partikel muon itu berbeda ketika dia bergerak dan ketika dia diam. Sehingga dilatasi waktu untuk benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya itu berlaku berdasarkan hasil pengamatan tersebut. Jadi untuk benda yang diam dan benda yang bergerak pengukurannya itu berbeda. Jadi untuk menentukan dilatasi waktu, nilainya itu sama dengan gamma kali delta T0. Dengan delta T0 itu adalah kejadian ketika bendanya itu diam, terus kejadian ini mungkin kesalahan kesalahan keterangan.
Jadi delta T0 itu waktu kejadian ketika bendanya itu masih diam oleh pengamat yang diam. Nah, ketika bendanya sudah bergerak, waktu kejadiannya itu disimbolkan dengan T0. T0 itu adalah waktu kejadian oleh pengamat yang bergerak, atau bisa waktu kejadian oleh benda yang bergerak. Seperti itu ya. Yang terakhir, sebenarnya di sini ada lagi massa dan energi relativitas. Untuk massa dan energi relativitas itu dia menggunakan rumus yang sama dengan dilatasi waktu, hanya simbolnya saja yang diganti. Misalnya kalau kita mencari massa relativitas, berarti T dan delta T0 ini kita ganti M dan M0. Berarti M itu adalah massa relativitas dan M0 itu adalah massa ketika bendanya masih diam. Kalau energi dan energi jadi kalau untuk energi ada namanya energi diam dan energi relativitas. Nah, untuk energi diam itu berarti kita simbolkan E0. Kalau energi relativitas kita simbolkan E. Nah, rumus yang digunakan sama juga, berarti E sama dengan gamma dikali E0. Berarti rumusnya kalau dalam bentuk akar, E0 per akar 1 dikurang P kuadrat per C kuadrat. Seperti itu ya. Jadi untuk contoh soal dari kontraksi panjang, dilatasi waktu, dan massa dan energi relativitas itu akan nanti saya bahas di video yang lain. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Dan tidak lupa saya mengatakan tetap dukung channel ini sehingga channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.